Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lahiran Mas Not. Kali ini saya sedang memegang satu handphone, yaitu Redmi Note 5 atau Redmi 5 Plus, yang dimana handphone ini sudah rilis pada tahun 2018, yang artinya di tahun 2021 ini umurnya sudah hampir atau bahkan 3 tahun ya. Melihat sekeliling bodi dari handphone ini memang masih terlihat keren ya, dengan bodi yang tipis, kemudian dengan balutan metal, dan juga atas bawahnya itu ada plastik ya atau polikarbonat, yang dimana pasti minusnya akan jamuran. Bisa dilihat di sini kalau memang penyakitnya dari handphone yang bercasing plastik itu pasti jamuran ya. Nah, pertama kali saya memegang handphone ini memang terasa sangat licin ya. Ya, ini juga karena kelemahan dari sebuah casing metal, yang dimana baiknya sih menggunakan tambahan silikon case ya, biar aman, karena memang licin banget kan, nggak tahu kan kalau licin, biar ngantisipasi jatuh gitu. Melihat pada bagian depan memang handphone ini terlihat minimalis ya, dengan bezel yang cukup lumayan tipis, tetapi untuk bagian bawah memang lebih lebar, dan juga layarnya tidak menggunakan poni ataupun tetesan air seperti pada handphone Oppo A5s yang kemarin yang sudah kita review ya. Ini linknya sudah saya tautkan. Handphone ini menggunakan layar yang cukup enak dipandang ya, menggunakan IPS dengan lebar 5,99 inch, yang dimana kerapatannya cukup mengagumkan, yaitu beresolusi Full HD dengan kerapatan 403 ppi, yang dimana bisa kita lihat di sini bisa menghasilkan gambar yang cukup lumayan jernih ya, kontrasnya lumayan bagus, dan juga pixelnya tidak terlihat. Dan alangkah baiknya sih tetap menggunakan perlindungan layar ya, entah itu tempered glass ataupun anti gores apapun lah, yang penting layarnya terlindungi biar tidak ada gores ataupun cacat gitu ya. Untuk membuka-buka aplikasi, handphone ini masih bisa diandalkan ya, karena handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 625 dengan fabrikasi 14 nm, yang bila kita samakan dengan MediaTek itu sama dengan Oppo A5s juga yang kemarin, yaitu P35. Untuk membuka WA, Facebook, segala macam jenis sosial media, handphone ini masih membuka dengan cepat. Kemudian untuk urusan gaming juga handphone ini masih sangat bisa diandalkan ya. Ya, karena memang handphone ini mantan flagshipnya si Xiaomi dulu, yang sekarang memang performanya masih sangat bagus ya. Kemudian untuk multitasking handphone ini masih berjalan dengan lancar. Ya, memang walaupun handphone ini hanya menggunakan RAM 3 GB, tetapi masih sangat lancar kok, enak, nggak nge-lag gitu. Walaupun handphone ini memang dibekali dengan memori internal 32 GB, tapi bisa kita lihat di sini kalau bloatware-nya cukup lumayan besar ya. Memori yang tersisa itu hanya 22 sekian ya, bisa kalian lihat di sini ya. Yang artinya memang handphone ini bloatware-nya cukup lumayan besar. Entah kenapa kalau produk Xiaomi itu pasti bloatware-nya cukup lumayan banyak. Dan yang saya nggak suka juga kalau handphone ini banyak iklannya ya. Bukan cuma di Xiaomi sih, di Oppo juga banyak iklannya kok, nggak tahu kenapa sih. Untuk kamera depan, handphone ini menggunakan resolusi 5 megapiksel dengan video yang maksimal hanya 1080 30 frame per second saja. Nah, untuk kamera belakang, walaupun handphone ini hanya menggunakan satu lensa saja, berkekuatan 12 megapiksel, tetapi untuk hasil foto di siang hari masih cukup enak ya. Bisa kita lihat di sini untuk hasilnya masih cukup kontras, warnanya juga masih terlihat tajam. Tetapi untuk backlight dan juga untuk foto malam, handphone ini sudah terlihat cukup kewalahan ya, karena memang terlihat banyak noise di sini. Untuk hasil videonya memang maksimal perekamannya itu di 4K 30 frame per second. Tetapi sebagai contoh saya menggunakan Full HD 60 frame per second saja, yang hasilnya bisa Anda lihat sendiri. Untuk warnanya itu menurut saya itu terlalu kontras ya. Nggak suka gitu dengan warna hijaunya yang terlalu berlebihan. Kemudian walaupun ini adalah 60 frame, tetapi terlihat seperti 30 frame pada handphone lain. Saya juga tidak tahu kenapa, atau mungkin memang handphone ini tidak memiliki stabilisasi apapun yang menyebabkan terlihat goncangannya terlalu berlebihan ya.
Kita berpindah pada sektor keamanan yang dimana handphone ini terdapat satu pemindai sidik jari yang tepatnya berada di belakang. Untuk posisi seperti ini sih cukup lumayan pas ya, nggak terlalu ke atas atau ke bawah, yang dimana bentuknya sangat bundar seperti ini dan untuk responnya sih cukup lumayan cepat. Tetapi kalau jari kita itu lumayan kotor ataupun berminyak, ya pemindainya akan sangat terganggu dan kadang-kadang itu malah nggak bisa untuk dibuka ya. Pada bagian handphone ini bisa kita lihat untuk lubang mikrofon, kemudian juga ada lubang speaker, dan juga ini adalah untuk cas. Yang dimana handphone ini masih menggunakan micro USB, yang di handphone lain sih sudah pada ditinggalin ya. Rata-rata sudah menggunakan Type-C. Baterai handphone ini memang cukup lumayan gede ya, 4000 mAh, tetapi untuk menghabiskannya itu kita lumayan, ya nggak cepet banget sih, tetapi ya masih batas wajar lah. Untuk SOT masih dapat 4 jam sampai 5 jam. Tetapi yang saya sayangkan itu baterai segede ini kok pengecasannya hanya 10 watt. Yang dimana ketika kita mengecas itu butuh waktu yang lama. Yang pengisiannya itu hampir sama dengan Oppo A5s kemarin. Hampir 3 jam. Oh iya, hampir lupa kalau handphone ini menggunakan dual hybrid SIM. Yang dimana sayangnya itu kalau kita tambahin micro SD, handphone ini hanya bisa menggunakan satu SIM saja. Sangat disayangkan sekali sih menurutku. Nah, buat kalian yang sedang mencari handphone second harga 1 jutaan, handphone ini bisa menjadi pilihan. Karena memang masih memiliki look yang lumayan enak ya, terbalut dari casing metal, kemudian memiliki baterai yang lumayan besar yaitu 4000 mAh, yang sayangnya memang masih menggunakan charger 10 watt saja, kemudian memiliki LCD yang lumayan lebar dan juga kontrasnya itu enak, yang dimana resolusinya sudah Full HD dengan kerapatan 403 ppi, yang hasilnya memang kontrasnya sangat bagus dan juga pixelnya jadi tidak terlalu jelas. Tapi sayangnya untuk hasil foto dan video memang sudah sangat ketinggalan dengan handphone zaman sekarang. Tapi overall sih masih sangat oke lah buat foto, dan yang suka gaming Snapdragon tentunya. Nah, cukup sekian ya video dari Mas Not. Kalau ada kekeliruan ataupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya, jangan malu-malu. Dan buat kalian yang suka dengan video Mas Not, silahkan kasih like. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong, biar Mas Not makin semangat membuat video terus ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.